Sahabat Yasmin, Lebaran identik dengan tradisi yang tidak pernah kita lewatkan, yaitu silaturahmi dari rumah ke rumah, dari pagi sampai malam. Kadang kita juga harus keliling banyak tempat, makan di sana-sini, bahkan perjalanan cukup jauh, terutama untuk kalian yang sedang mudik. Nah, serunya sih dapet ya, kumpul bareng keluarga pada saat Lebaran. Tentunya ini adalah momen yang dinanti-nanti juga. Makanya jangan sampai kesehatan kita terganggu. Nah, atau bahkan kita cepat lelah karena kurangnya istirahat. Untuk itu, di episode Lebaran Health Hacks kali ini, kita akan membahas sesuatu yang relate pada saat Lebaran, yaitu maraton silaturahmi, tips tetap fit walau keliling rumah saudara seharian penuh. Narasumber kita hari ini ada Dr. Dian. Beliau adalah dokter umum di Rumah Sakit Yasmin Banyuwangi. Ini dia Lebaran Health Hacks. Selamat Hari Raya Idul Fitri, dokter. Ya, sama-sama, Mbak. Maaf lahir batin ya. Iya, sama-sama. Karena ini lagi di momen Lebaran nih, dok. Banyak orang yang melakukan silaturahmi dan mudik, apalagi bersalam-salaman dari rumah ke rumah seharian. Kira-kira kalau dari sisi kesehatan nih, apa saja yang perlu kita waspadai dan apa saja gangguan kesehatan yang bisa muncul pada saat Lebaran? Ya, saat mudik dan silaturahmi ya, biasanya yang sering terjadi itu travel fatigue ya. Travel fatigue itu kelelahan atau stres yang timbul akibat kita melakukan perjalanan jauh ya. Kemudian ada sleep deprivation atau kita sebutnya karena kurang tidur. Kurang tidur itu bisa menyebabkan gangguan konsentrasi yang paling ringan hingga micro sleep yang tentu saja berbahaya kalau kita sedang mengendarai kendaraan ya. Kemudian ada juga dehidrasi. Kadang ketika kita berkendara, kita suka lupa nih minum, betul nggak? Selama berkendara kita inginnya cepat-cepat sampai, jadi kita mengabaikan namanya minum gitu, sehingga rentan untuk terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan. Kemudian duduk yang lama, lebih dari 4 hingga 6 jam, itu juga bisa meningkatkan resiko nyeri pinggang ya, sama kakinya bengkak mungkin ya. Itu juga bisa sering muncul ketika kita berkendara dalam jarak jauh gitu. Lalu bisa juga terjadi kram otot, masalah pencernaan kalau kita nggak bisa ngontrol makanan yang masuk ya, terutama kalau lagi Lebaran banyak suguhan, kita banyak makan nggak terkontrol. Dan yang terakhir juga yang nggak kalah penting adalah meningkatnya paparan infeksi. Kalau kita banyak berjabat tangan, banyak ngobrol bersama orang banyak gitu ya, itu bisa meningkatkan paparan infeksi, terutama penyakit-penyakit yang penularannya lewat kontak atau droplet atau udara. Oke, apalagi pada musim mudik ini memang kan kita duduknya berjam-jam di perjalanan yang begitu macet kan biasanya. Jadi kita perlu ya sediain air minum sendiri ya, dok ya. Oke, nah kalau di aktivitas Lebaran nih, dok, sering membuat kita kan kurang istirahat karena banyak perjalanan dan acara keluarga. Seberapa penting sebenarnya menjaga waktu istirahat di tengah padatnya aktivitas Lebaran? Oke, tentu penting sekali ya. Iya. Penting sekali karena kalau misalnya kita nggak menjaga istirahat, aktivitasnya di-push terus, dipaksakan, itu jadi tubuh bisa sakit ya. Otomatis kalau tubuhnya nggak fit, lagi sakit, kita nggak bisa menikmati momen Lebaran secara maksimal gitu. Jadi usahakan juga kita bisa mengenali tanda-tanda yang diberikan oleh tubuh kalau kita sudah mulai kelelahan, sehingga kita bisa mengatur kapan waktunya untuk istirahat, kapan waktunya untuk memulai aktivitas silaturahmi kembali. Oke, ini apalagi pada saat Lebaran itu ketika kita berkunjung ke rumah-rumah, ada sediaan makanan banyak ya. Nah, makan juga di banyak tempat, otomatis ini kan kadang membuat kita kekenyangan. Nah, bagaimana cara mengatur pola makan agar tubuh tetap nyaman dan tidak kekenyangan sepanjang hari? Oke, kalau bicara masalah suguhan makanan ya saat Lebaran ya, otomatis banyak sekali kue kering. Betul.
manis-manis ya, sehingga banyak makanan yang tinggi gula. Kemudian tinggi kalori juga, opor, ketupat, atau kalau orang Banyuwangi ada lepet itu betul. terbuat dari ketan, itu juga tinggi kalori. Selain itu rendang itu juga makanan yang tinggi kalori. Kenapa? Soalnya dia daging yang direbus bersama santan dalam waktu yang lama, supaya santannya mengental gitu ya, itu juga bisa tinggi kalori dan tinggi lemak jenuh. Serta juga ada makanan yang tinggi garam otomatis ya. Semua makanan itu kalau misalnya kita nggak kontrol, apalagi pada orang-orang yang sudah punya riwayat diabetes, contohnya hipertensi, itu bisa mengganggu kesehatannya. Kemudian yang sering terjadi juga itu adalah overeating atau kita makannya berlebih. Betul. Pernah dengar nggak kalau orang lagi banyak makan, jangan banyak makan nanti kamu ngantuk gitu. Itu kayaknya bukan mitos ya, tapi fakta ya. Aku sendiri betul. ngalamin, Dok. Betul tuh, kalau dalam istilah medisnya kita sebutnya postprandial fatigue ya. Jadi kelelahan atau ngantuk yang akibat makannya terlalu berlebih. Apa yang terjadi setelah itu? Biasanya kita makan banyak, ngantuk, tidur. Nah, kalau punya GERD-nya otomatis itu mudah kambuh. Ini yang perlu diperhatikan ya, karena kan sebenarnya aktivitas pada saat Lebaran itu banyak ya dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah satu kita sudah makan banyak, terus kemudian kita ngantuk, kita nggak bisa melanjutkan silaturahmi berikutnya. Jadi kira-kira gimana nih, Dok? Ada nggak sarannya biar kita nggak berlebihan makan pada saat Lebaran? Mungkin kita bisa pakai konsep 80% kenyang stop ya. Jadi jangan sampai kita merasa full begah baru kita stop, tapi kalau sudah merasa 80% kita merasa kenyang, kita sudah harus mulai stop gitu. Kemudian ada yang namanya strategi 3T. Apa tuh? Yang tip pertama adalah tahan porsi. Sebaiknya makan setengah porsi dari porsi yang biasa kita makan sehari-hari gitu. Karena apa? Selain makanan berat, kita juga pasti nanti akan nyicipin banyak makanan-makanan ringan. Jadi untuk makanan beratnya kita tahan di setengah porsi aja. Yang kedua adalah tambah buah dan sayuran. Utamakan kita pilih makanan yang banyak mengandung buah dan sayuran. Kalau ada opor sama gado-gado nih, Mbaknya milih mana? Gado-gado deh, biar ada sehatnya kan, banyak sayur ya. Jadi usahakan banyak buah dan sayur. Terus yang ketiga adalah tunda refill. Jadi ketika kita punya banyak varian makanan, itu jangan semuanya langsung digas dalam waktu bersamaan. Usahakan dikasih jeda minimal 20 menit untuk pindah ke satu makanan lainnya, seperti itu. Jadi itu mungkin bisa bantu untuk mengontrol kita menahan makan. Karena bukan hanya ngantuk saja ancamannya kalau kita terlalu makan banyak ya. Bisa jadi tadi yang dikatakan dokter adalah asam lambungnya naik. Itu juga mengakibatkan tubuh kita menjadi tidak nyaman, kita akhirnya drop, sakit, nggak bisa melanjutkan silaturahmi, ya kan, Dok? Hari Lebaran momen bahagia jangan sampai menjadi momen yang bikin kita tidur terus di dalam kamar. Nah, dokter, banyak orang yang merasa energinya tuh cepat habis pada saat aktivitas Lebaran. Adakah tips sederhana untuk menjaga stamina kita sepanjang hari? Sekalian tipsnya juga buat yang mudik, biar tidak gampang lelah. Mungkin yang pertama yang bisa dilakukan adalah istirahat ya. Istirahat sebelum perjalanan. Dalam hal ini tidur. Tidur minimal sebelum kita berkendara jauh itu yang disarankan 6-8 jam. Karena kalau misalkan kita kekurangan tidur atau sleep deprivation tadi, itu bisa menurunkan fungsi sel imun. Kemudian juga bisa menurunkan fungsi otak di bagian prefrontal. Jadi kenapa kalau orang kurang tidur itu kita jadinya lemot, betul nggak? Nggak fokus ya. Itu karena menurunnya fungsi otak di bagian prefrontal itu tadi gitu. Kemudian yang kedua tipsnya adalah gunakan rules 4-2-2. Apa tuh? 4 yang pertama adalah setiap 4 jam perjalanan kita disarankan untuk 20 menit istirahat dan 2-5 menit melakukan peregangan kecil atau jalan kecil gitu. Sehingga kita bisa kembali fokus saat berkendara gitu. Kemudian yang berikutnya yang tidak bosan saya ingatkan adalah jaga hidrasi. Minimal minum 150 sampai dengan 250 air setiap jam. Jangan tunggu sampai haus, dan yang paling penting adalah jangan takut kebelet
kencing atau BAK. Kadang kan kita kalau di perjalanan males minum banyak gitu ya, takut dikit-dikit kencing. Nah, padahal kalau menahan kencing itu juga bisa berakibat ISK gitu. Jadi kita harus mencukupi cairan dan tidak boleh menahan kencing seperti itu. Kemudian jaga pola makan ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu ya ada juga jaga kesehatan mental. Nah, biar nggak stres ya. Macet stres. Ketemu orang banyak juga stres gitu. Jadi kita harus atur jadwal silaturahmi kita. Kalau misalkan sudah mulai lelah, istirahat gitu. Kira-kira ada nggak dok tanda-tanda kelelahan yang perlu kita waspadai pada saat mudik ataupun bersilaturahmi? Oke, yang paling mudah dikenali adalah lelah ya. Tenaganya terasa habis, kemudian lemas, nyeri pada otot dan persendian, kemudian kita jadi sulit berkonsentrasi, mudah lupa, bahkan moodnya jadi happy lagi gitu. Nah, itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa tubuh kita sudah perlu istirahat. Nah, kalau menunjukkan tanda-tanda seperti itu ada baiknya segera istirahat ya. Oke deh, kalau bagi penderita penyakit tertentu nih dok, seperti hipertensi, diabetes, masalah lambung, apa yang perlu diperhatikan saat mengikuti kegiatan silaturahmi yang padat? Oke, kalau misalnya diabetes contohnya ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah cek gula darah dulu sebelum perjalanan. Nah, itu fungsinya untuk mengetahui kondisi tubuh kita saat itu dan kira-kira nanti kita harus membatasi diri seperti apa ketika silaturahmi. Ketika sudah tahu kondisi gula darahnya, kita juga harus membatasi asupan gula yang berlebih. Dan jangan lupa membawa obat-obatan yang bisa dikonsumsi, karena kan orang diabetes, hipertensi itu minum obatnya setiap hari ya, rutin setiap hari. Jadi jangan lupa membawa serta mengonsumsi obat diabetes kayak gitu, hipertensi seperti itu. Kemudian kalau untuk misalnya penyakit jantung, itu juga kita perlu mengenali tanda-tanda yang harus kita waspadai atau perlu mengakses fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya nyeri dada, berdebar, kemudian keringat dingin seperti itu. Yang jelas juga harus membawa obat-obatan yang biasa dikonsumsi. Kemudian mungkin kondisi khusus ibu hamil. Nah, ibu hamil juga harus membatasi aktivitasnya karena mereka rentan kakinya bengkak kayak gitu. Dan nggak boleh terlalu capek ya. Pastinya. Lalu juga perlu diperhatikan HPL-nya, hari perkiraan lahir. Jangan sampai HPL sudah dekat kita memaksakan diri untuk tetap mengikuti silaturahmi dalam jarak jauh gitu, jadi nanti di jalan ternyata lahiran. Nah itu ya jadi PR ya gitu. Terus mungkin juga terakhir obat-obatan wajib yang bisa disiapkan ya, obat-obatan sederhana yang mungkin bisa dibawa saat mudik itu ada anti nyeri atau anti demam. Mungkin bisa kita beli tanpa resep di apotek sejenis paracetamol atau ibuprofen. Kemudian ada obat flu, obat anti mabuk perjalanan, obat pencernaan sederhana seperti antasida, dan jangan lupa juga vitamin. Oke, itu ya pesannya dari dokter. Ada lagi nggak sebelum kita closing statement? Ini pesan untuk yang lagi nonton dok, biar kita bisa menikmati momen lebaran dengan sehat tanpa mengorbankan kondisi tubuh kita. Ya, jadi mudik sehat itu insya Allah bisa tercipta ketika perjalanan aman, tubuhnya bugar, serta ibadahnya optimal, betul ya? Karena kalau misalnya bukan kita yang mengontrol diri kita sendiri, bukan kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, siapa lagi? Iya, setuju sekali dokter. Baik dokter, terima kasih dokter Dian sudah memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Ini pedoman kita pada saat lebaran dan harus banget diterapkan apa yang sudah diobrolin oleh dokter Dian. Terima kasih untuk semuanya, selamat lebaran. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya, biar momen lebaran menjadi makin happy. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini ke teman-teman ataupun saudara kalian. Sampai berjumpa di episode berikutnya, tetap di Lebaran Health Hacks. Dokter, silakan diminum dokter. Makasih. Ya, ini kue-kuenya ya.